Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, lebih khusus lagi di bulan Ramadan ini, digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki hari yang kedua. Semoga Allah menerima amal kita dan memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban di sisa-sisa hari bulan Ramadan, dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Pada kesempatan ini, dalam catatan kami akan membicarakan tentang ketakwaan kepada Allah, hubungan baik kepada Allah yang diiringi dengan berakhlak mulia kepada sesama hamba Allah. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi Muhammad bersabda kepadaku, ya Aisyah, wahai Aisyah, alaiki bitaqwallah, hendaknya engkau menekuni takwa kepada Allah, kedekatanmu kepada Allah, berrifki, dan berlemah lembut kepada sesama manusia. Fa inna rifqa, sebab sesungguhnya berlemah lembut dengan sesama manusia, sesama makhluk bahkan secara umum, lam yaku fi syai'in qattu illa zanah, tidak ada pada segala sesuatu kecuali akan memperindah. Jika ada pada manusia, maka akan menjadi indah akhlaknya manusia tersebut. Walam yunza min syai'in qattu illa syanah, dan kelembutan tidak akan dicabut dari segala sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut menjadi tidak indah. Salat yang kau lakukan di tengah malam, puasa yang kau kerjakan, ibadah-ibadah yang khusus kepada Allah yang kau lakukan tidak cukup. Harus kau iringi dengan kelembutan dengan sesama manusia, akhlak yang baik kepada sesama manusia, sopan santun, tutur kata yang indah, bahkan gerak-gerik pun hendaknya gerak-gerik yang menunjukkan kalau itu adalah kelembutan. Lembut sesuai dengan fitrahnya. Lembutnya seorang laki-laki bukan gaya perempuan, bukan, akan tapi selembut, tidak mudah mencaci dengan lidahnya, tidak kasar ucapannya, berjalannya pun adalah menunjukkan kalau dia adalah orang yang punya ketawaduan. Dan ini dijajar dengan ketakwaan, ittaqillah, atau alaiki bitaqwallah, hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang serupa, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sayyidina Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abi Dzar dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan, ittaqillah, hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Kau bangun hubunganmu kepada Allah dengan memperbanyak salat di tengah malam, tarawihmu yang sudah tarawih di bulan Ramadan, puasamu. Akan tapi ternyata tidak cukup, istrimu, suamimu, ya, hendaknya kau perlakukan dengan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, jika engkau berperilaku, berurusan dengan sesama manusia, hendaknya berperilaku yang baik. Dan di antara dua kalimat hadis itu ada wa adbi sayyi'atal hasanata. Kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita tumpangi dengan kebaikan, semoga Allah bisa menghapus. Dan dibungkasi dengan hendaknya engkau berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Orang sering lupa seolah-olah kebaikan itu hanya dengan Allah. Kalau ditanya tentang puasanya, Masya Allah jago puasa. Semalam suntuk di bulan Ramadan bisa menyelesaikan Al-Quran barangkali, karena dia penghafal Al-Quran. Akan tapi dia tidak sadar dengan lidahnya dia menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya, mungkin menyakiti suaminya atau menyakiti istrinya.
Itu adalah ahli neraka yang melakukan puasa. Seorang wanita diadukan di hadapan Nabi, inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang wanita yang kerjaannya bangun malam dan berpuasa di siang hari. Ghairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha, akan tapi dia punya kebiasaan yang tidak baik. Wa fi riwayatin bilisaniha, kebiasaan itu apa? Kalau ngomong sama tetangga tidak kontrol, mungkin nyelekit, mungkin merendahkan dan sebagainya. Dijawab oleh Nabi, nyelekit ngomongnya, innaha min ahlin nar, dia adalah termasuk golongan ahli neraka. Maka dari itu, mari di bulan Ramadan ini yang dikatakan Ramadan adalah bulan ketakwaan. Dalam firman Allah, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu bagaimana? Baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah, tidak baik kepada sesama manusia, tidak disebut sebagai ahli takwa. Ayo. Dan alangkah indahnya kalau kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan membangun keindahan di dalam rumah kita. Sholat tarawih bersama suami, berangkat bareng dengan candaria, diikuti dengan anak yang soleh-solehah. Di saat mau bekerja pun, subhanallah, seorang suami bekerja dilepas oleh seorang istri yang mencintainya, dengan menebar senyum, melambaikan tangan, mencium kening, dan seterusnya. Di saat pulang pun disambut oleh seorang istri yang solehah. Sang suami pun di saat hendak pulang ke rumah pun, yang ingin diberikan pertama kali ada senyuman dan keindahan. Inilah diperintahkan oleh Nabi SAW. Tidak cukup beribadah tapi sama istri cemberut. Ada apa? Aku mau ibadah, aku mau puasa, aku mau sholat. Tidak seperti itu. Nabi tidak mendidik semacam itu. Nabi adalah guru keindahan. Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa, maka Nabi Muhammad adalah paling dekat dengan Allah. Karena Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa, maka Nabi Muhammad orang yang paling mesra dan indah kepada sesama, khususnya kepada istri, keluarga. Mari di bulan Ramadan ini kita bedah diri kepada Allah, khusyuk, kepada manusia baik. Jangan tertipu. Kalau kita baik kepada Allah, dengan manusia tidak baik, maka akan habis pahala kita, habis amal kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa secara sungguhnya, baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.